Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yaumul khamis 10 Juli 2025, muqabil bertepatan dengan hari ke-15 dari bulan Muharram 1446-47 Hijriah. Maka di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ba'da salatil asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Muslim, yang mana kita masuk kepada bab yang pertama, Babul Iman, atau kitab yang pertama, Kitabul Iman. Dan di kitab iman ini kita telah masuk kepada bab yang ke-6. Dan pada hakikatnya bab ini bukan dari Imam An-Nawawi, bukan dari Imam Muslim, tetapi dari Imam An-Nawawi yang menyusun bab untuk mempermudah pemahaman. Maka kita labas mengikuti susunan dari abwab Imam An-Nawawi. Maka beliau berkata, Babul amri bil iman billah, bab tentang perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa syara'i'id din, dan dari perkara-perkara keislaman. So in English, Babul amr bil iman, the command to believe in Allah wa rasulihi, in his prophet, wa syara'i'id din, and the laws of the Islam. Maka ini bab yang akan kita bahas. Dan seperti biasa Imam Muslim, madhabnya di dalam kitab ini, dia akan menjelaskan riwayat dari satu sahabat, maka tabi'inya akan banyak dan itba'at tabi'inya akan banyak. Berbeda dengan sistem Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dia membuat sistem dengan fikih. Maka dimasukkan hadis ini ke fikih ini, dimasukkan hadis ini ke akidah ini, kepada babnya masing-masing. Sehingga terulang-ulang hadis satu di Sahih Al-Bukhari karena masuk kepada bab salat, masuk kepada bab puasa, masuk kepada bab niyah dan yang lainnya. Adapun Imam Muslim, maka dia menyusun satu hadis dari berbagai riwayat sahabat. Jika ada 2 sahabat disebutkan, jika ada 3 sahabat disebutkan. Maka seperti di hadis-hadis yang telah lalu yang membahas tentang permasalahan iman dan pertanyaan Al-A'rabi tentang iman, dan hadis Jibril tentang iman. Ada berapa hadis Jibril di riwayat Muslim? 1 hadis siapa? Umar. 2 hadis Abu Hurairah. 3 tidak ada, 2 saja. Hadis Ibnu Umar, hadis Umar dan hadis Abi Hurairah. Adapun sekarang untuk contohnya, hadis berbicara tentang nasihat Nabi ataupun perintah Nabi kepada Bani Ibnu Qais, yang mana mereka datang kepada Nabi untuk meminta ilmu dan mengajari keluarganya. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan demikian dan menjauhi demikian. Maka di sini datang 2 hadis dari Ibnu Abbas dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini contohnya. Akan disebutkan hadis Ibnu Abbas dari berbagai jalan, dan nanti kita mengetahui madarul hadis kepada siapa. Dan begitupun juga riwayat yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dari Abi Sa'id Al-Khudri pun ada riwayat. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas. Haddatsana Khalaf bin Hisham haddatsana Hammad bin Zaid an Abi Jamrah sami'tu Ibnu Abbas. Lihat jalan yang pertama dari Ibnu Abbas, dari siapa? Tabi'inya Abu Jamrah. Jalan yang kedua, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya
wa lafdulahu akhbarana Abbad bin Abbad an Abi Jamrah an Ibnu Abbas. Berarti dua jalan di sini. Dari riwayat Abu Jamrah madarul hadisnya kepada Ibnu Abbas. Maka sebelum kita masuk kepada matan, mungkin lebih baik sistemnya di sini juga kita masuk dulu kepada perawi hadis. Maka dari dua jalan tadi, sistem di sini kita berbeda dengan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Di Sahih Al-Bukhari, maka di Sahih Al-Bukhari karena satu sanad maka kita terperinci. Mulai dari Syekhnya Al-Bukhari kepada sahabat kita perinci. Namun di sini banyak jalan. Berapa rawi yang akan kita bahas di pelajaran asar yang singkat ini? Maka di sini langsung kita ambil siapa madarus sanad. Ayo, siapa madarus sanad? Semuanya kembali kepada Abu Jamrah dari Ibnu Abbas. Maka Abu Jamrah tabi'i yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, dari dialah berkembang para ulama mengambil ilmunya. Maka mungkin kita jelaskan Abu Jamrah siapa, adapun yang di bawahnya banyak. Maka ini sistem yang akan kita pelajari di Sahih Muslim. Oke? Jadi di sini kita akan membahas pengetahuan mana madarul hadis. Hadis itu bertumpu kepada rawi siapa. Seperti di sini dua jalan madarul hadisnya siapa? Abu Jamrah an Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas tetap sahabatnya satu, Abu Jamrah tabi'inya. Maka Abu Jamrah barakallahu fikum masmu, siapa namanya? Catat namanya Nasr Ibnu Imran, masyhur dengan kunyah Abu Jamrah. Maka dia dari mana? Ad-Dubai. Ad-Dubai dari Basrah. Maka dia dari Basrah. Ad-Dubai. Dan dia murid dari Imam Ibnu Abbas, seorang sahabi. Maka dia murid dari sahabi, dan dia adalah rawi yang di atas derajat siqah. Maka kedudukan beliau di atas derajat siqah. Maka Nasr Ibnu Imran Abu Jamrah siqatun sabtun. Maka pujian para ulama kepadanya berkata Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan Imam Ahmad semuanya mengatakan siqah. Dan Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan siqatun ma'mun dan disiqahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Maka rawi ini telah disikohkan oleh para ulama Ahmad ibnu Hanbal, Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dan dikatakan oleh Muhammad ibnu Sa'ad dia sikotun ma'mun. Maka makna sikotun ditambah ma'mun di atas derajat sikoh. Alhasil Abu Jamrah muridnya Ibnu Abbas di sini dalam keadaan sikoh. Kemudian kembali kepada al-matan. Setelah kita mengetahui sahabatnya Ibnu Abbas, kembali kepada matan. Qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayy min Rabi'ah wa qad halat bainana wa bainaka kufar mudar fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Hada lafaz makna dalik disebutkan oleh Ibnu Abbas, datang delegation of Abdul Qais to messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang al-wafdu, duta perwakilan dari Bani Abdul Qais. Maka dulu di saat Arab mendengar ada seorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi dari Bani Hashim memproklamirkan dirinya menjadi seorang nabi. Maka sebagian dari manusia mendengar kabar ini ingin meyakini benar apa tidak dan ingin memeriksa benar apa tidak. Maka diutuslah dari kabilah besar Abdullah atau Abdul Qais
yang mana mereka disebutkan di sini, verily ours is a tribe of Rabi, and there stand between you and us the unbelievers of Mudar. Maka wahai Rasulullah, kami datang dari jauh, yang mana letak desa kami dengan Madinah ini ada melewati daerah kufar Mudar, orang-orang kafir dari Bani Mudar. Maka kami tidak bisa melewati daerah mereka kecuali harus keliling jauh, karena mereka dalam keadaan kufar dan mereka memerangi kami, dan tidak bisa kami melewati mereka kecuali di saat bulan Al-Haram. Maka di sini kita mengetahui faidah dari bulan Al-Haram. Seperti di surat Taubah, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, disebutkan minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan Muharram. Dan di hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas disebutkan 4 Muharram ini salasa mutatabi'at wa wahid munfarid. Yang mutatabi'at apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang ini kita di bulan Muharram. Dan yang keempat terpisah adalah apa? Rajab, baina Jumada wa Sya'ban. Maka yang keempat bulan Rajab. Jadi 3 berturut-turut, Dzulqa'dah telah lewat, Dzulhijjah telah lewat, bulan haji, dan yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Ini dinamakan bulan Muharram. Apa keutamaannya? Maka keutamaannya adalah di saat mereka Arab yang kebanyakan berperang di antara mereka, inilah penyakit dari mereka. Mereka senang berperang. Berperang lawan desa sebelah, baina al-qabail yataqatalun, akadal Arab zaman awal wa ila zamanina. Al-muhim haula yataqatalun fi kulli syai, hatta kana min qabl fil Madinah baina Aus wa Khazraj. Qabla dukhul Nabi ilal Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu tempat perang dari 2 kabilah besar, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Setiap setahun selain dari musim 4 bulan haram, perang. Siapa yang menang? Tahun ini kata Aus kita yang menang, tahun yang lain kata Khazraj kita yang menang. Kita bunuh mereka dan mereka membunuh yang lainnya. Maka ini yang diinginkan dengan pertikaian peperangan. Dan ini semangat hidup mereka, semangat kita. Kalau nggak ada peperangan, hidup ini hampa. Allahul musta'an. Maka akhirnya dijadikan bulan haram untuk istirahat, tidak boleh berperang, dan mereka nurut. Bulan haram, siapa yang menentukan? Allah. Gak ada perang, gak ada. Istirahat, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan pedang-pedang, mengasah dan sebagainya. Selesai bulan haram, siap. Allahul musta'an. Qital ba'da intaha mina al-haram. Faqadaha wa hakadha kana sya'nul Arab hatta ju'ila syahru al-haram. Faqadalika huna fi hadzal hadits. Qala Abdul Qais, yakni min qabilah Abdul Qais, bainana wa bainakum ya Rasulullah kuffar Mudar, wa nahnu ma nastati an namur ilaikum illa fi syahril haram. Bahwa antara desa kami dengan Madinah, kami ingin menuntut ilmu setiap hari, setiap waktu. Namun kami harus melewati kabilah mereka, tanah itu dikuasai oleh mereka. Jadi kita mau ke Madinah nggak bisa, harus mungkin lewat gunung yang terjal dan bukit bla bla bla. Kecuali di bulan haram yang 4 kami bebas. Lihat bagaimana kehidupan mereka. Jadi dari sini kita mau safar kemana? Ke Madinah, ke Mekah dan yang lainnya. Ntar dulu lewat kita daerah Fulan ibnu Fulan, mereka musuh kita, mereka musuh bebuyutan perang dengan kita.
Jadi nggak bisa nunggu bulan haram. Jadi itulah faedah al-bulan al-haram. Fahimtum? Idan Allah ja'ala syahrul haram liwukuf anil qital. Idan ihda'u, calm down, ihda'u. Sampai selesai bulan haram, let's go berperang. Ayo kita perang. Allahul musta'an. Hakada sya'nu al-arab. Idan huna hakada. Ya Rasulullah, i'tinal ilm. Lianna baini wa bainaka bani mudhar al-kuffar. So, di dalam hadis disebutkan maka Nabi memerintahkan kepada mereka 4 perkara. Inna hadal hayy min Rabi'ah wa qad halat bainana wa bainaka kuffar mudhar. Fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Kami tidak bisa datang ke Madinah kecuali di bulan haram saja. Smart dars. Famur Nabi amrin. Kemudian setelah itu barulah Nabi memberikan kepada mereka 4 perkara perintah dan 4 perkara larangan. Ini dia poinnya. Famur Nabi amrin na'malu bihi wa nad'u ilaihi min wara'ana. Maka kami diperintah 4 perkara dan dilarang 4 perkara sampai kami datang ke keluarga kami untuk mengajari mereka. Qala amurukum. Maka Nabi di sini memerintah 4 perkara. Amurukum bi arba. Aku memerintahkan kepada kalian 4 perkara. Wa anhakum an arba. Dan aku melarang kamu dari 4 perkara. Maka di sini mulailah Nabi masuk kepada 4 perkara. I command you to do 4 things and prohibit you against 4 acts. Maka aku memerintahkan kamu 4 perkara dan melarang kamu dari menjauhi 4 perkara. Maka apa 4 perkara itu? Amurukum bi arba, summa fasaraha lahum. Kemudian Nabi menjelaskan 4 perkara itu. Qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa an tu'addu khumusa ma ghanamtum wa anhaakum anid dubba wal hantam wan naqir wal muqayyar. Zada khalafun fi riwayah, di riwayat yang lain syahadatu alla ilaha illallah wa aqada wahidah, disebutkan seperti ini. Maka di sini yang menjadi poin 4 perkara yang diwajibkan dan 4 perkara yang dilarang. Dari 4 perkara bersyahadat, maksudnya diperintah bagi kalian semua dari Bani Abdul Qais untuk masuk kepada Islam. Itu maknanya. Kalian bersyahadat. Dan yang di belakang kalian pulang ketemu istri kalian, anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, mertua kalian, bersyahadat semuanya. Ini maksudnya berdakwah kepada Islam. Bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Wa iqamis shalah, kedua melaksanakan salat 5 waktu. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa antu adu khumusa ma ghanimtum, dan membayar dari 1/5 dari harta rampasan perang. Maka di sini 4 perkara. Kalau ditanya, kok 4 perkara ada 5? Syahadat la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah, iqamis shalah, ita'iz zakah, dan 1/5 dari ghanimah. 5. Bagaimana jawabnya? Syahadat tadi dianggap 1. Maka di sini zada khalaf fi riwayatihi, ada riwayat dari khalaf, syahadatu alla ilaha illallah wa aqada wahidah. Maka syahadat kepada Allah dan kepada Nabi dianggap 1. Jadi 4. Fahim? Ada 5 lafaz tetapi 4. Itu maknanya. Lalu dilarang tentang apa? Disebutkan 4 perkara. Ad-dubba wal hantam wan naqir wal muqayyir. Dan nanti di riwayat yang lain lafaznya sama seperti ini namun ada perbedaan. Al-hantam wa dubba wal muzaffat. Al-muhim, apa sih 4 ini yang dilarang? Dijelaskan oleh para ulama, ad-dubba wal hantam
wal muqayyir di riwayat wal muzaffat dan an-naqir, dia adalah seperti nanti datang di riwayat alat untuk membuat khamr. Dan Arab pada zaman itu gila kepada khamr. Di rumah mereka tidak ada minuman kecuali membuat khamr. Dan alat pembuatan khamr yang paling baik 4 tadi dinamakan dubba, wal hantam, wal naqir, wal muqayyar di riwayat wal muzaffat nanti ada. Maka 4 alat ini ma'ruf indal Arab. Ada yang terbuat dari isi perut unta dijadikan, ada yang terbuat dari wallahu alam tanah tembikar, demikian dan demikian. Yang jelas ini lafaz masyhur di zaman Nabi bahwa alat terbaik untuk membuat khamr ini. Jadi alat ini jika mereka memotong-motong khamr ma'ruf. Saya nggak mengajari, saya juga nggak tahu, cuman disebutkan di dalam kutub bahwa tamar dipotong-potong kemudian dimasukkan dengan air. Nah, disimpan. Atau zabib atau anggur dipotong-potong disimpan, difermentasi. Maka disimpan di alat tadi ad-duba wal hantam wal muzaffat wal muqayyar, beda dengan di gelas biasa, beda dengan di panci biasa, beda dengan di ember biasa. Maka mereka membuat drum-drum dari ini. Jadi minuman itu dalam satu musim misalnya anggur ataupun tamar banyak dibikin, setahun mabok. Seperti itu. Maka setiap rumah ada araknya. Maka di sini larangan yang diinginkan bukan kepada ad-duba wal hantam. Duba maknanya zina, hantam maknanya yang menghantam, memukul. Bukan. Kalau ditanya apa ini 4 ini? Kan tadi 4 jelas diperintah. 4 larangan hantam, duba, muzaffat apa? Adalah maksudnya jangan membuat khamr. Karena khamr diharamkan, minuman keras diharamkan. Maka ini hadis yang datang dari Ibnu Abbas, I command you to do 4 things and prohibit you again for act. Maka disebutkan faith in Allah, and then he explained it for them and said, testifying the fact that there is no God but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah. Ini yang pertama. Kedua, performance of prayer, melaksanakan salat 5 waktu yang kedua. Payment of zakah yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, agar membayar 1/5 dari ghanimah. Adapun I prohibit you for the 4th yang tadi disebutkan hantam dan naqir, dan juga disebutkan muzaffat. Maka ini semuanya adalah alat-alat untuk membuat dari arak. So this, and I prohibit you to use round gourd, wine jars, wooden pots, or skin for wine. Maka di sini dilarang oleh Nabi dari 4 nama tadi, yang mana dia itu tempat pembuatan anggur, tempat pembuatan arak. Dan ini berbeda memang dengan bejana-bejana yang lainnya. Maka selesai dari riwayat yang pertama, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Jamrah an Ibni Abbas. Sekarang kita masuk kepada riwayat yang lain yang sama. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Muthanna wa Muhammad ibnu Bashar, 3 langsung gurunya Imam Muslim. Wa alfaduhum mutaqaribah. Maka ini kelebihan Imam Muslim dari lafaz-lafaz yang hampir sama. Lalu qala Abu Bakar, Imam Muslim mengambil dari gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Siapa Muhammad ibnu Ja'far? Gundar. Dia adalah Robib dari Imam Syu'bah. Maka Gundar menjadi muhaddis yang besar
Karena ibunya nikah dengan Syu'bah, dinamakan Rabib. Jadi jande kalau punya anak terus dinikahin, nah anaknya jande ini ikut dengan suaminya yang baru. Nah dengan suaminya dinamakan apa? Rabib. Nah dulu Gundar di saat menikah ibunya dengan Imam Syu'bah, maka Gundar masih kecil dan dia musyagib. Gundar itu cerdas dan hyperaction dan sebagainya. Maka di majelis Imam Syu'bah tukang berisi, tapi pintar. Lalu digelarilah dia dengan Gundar. Gundar adalah the troublemaker, tukang ribut seperti itu. Namun cerdas. Maka setelah meninggal Syu'bah, hadisnya diambil oleh Gundar. Maka Gundar adalah orang yang termasuk asbatin nas dari Imam Syu'bah. Maka para imam jika meninggal, ilmunya dibawa oleh siapa? Kebanyakan oleh asbatun nas, orang-orang yang paling banyak. Di antaranya Gundar. Berapa tahun Gundar belajar? 18 tahun dengan Syu'bah. Jadi para ulama tidak mereka menjadi alim kabir dengan leha-leha, tidur, makan, main game, dan seterusnya, tidak. Tetapi mereka para ulama duduk belajar dengan para ulama yang besar bertahun-tahun. Maka ini pengakuan Gundar, aku duduk bersama Imam Syu'bah sampai dia menjadi muhaddits setelahnya 18 tahun. Dan ini dikarenakan ibunya nikah dengan Syu'bah. Jadinya mau nggak mau dia belajar. Alhamdulillah. Maka sumber hidayah itu banyak. Maka oleh sebab itu kalian bersyukur. Sumber hidayah banyak. Bapak kalian menyimpan kalian misalnya di sini dan seterusnya, bersyukur. Karena sumber hidayah itu banyak sekali jalannya. Maka mungkin wallahu a'lam Muhammad ibnu Ja'far nggak akan duduk bertahun-tahun dengan Imam Syu'bah nuntut ilmu kalau ibunya tidak nikah dengan Imam Syu'bah. Fahimtum? Jadi sumber hidayah macam-macam. Maka Muhammad ibnu Ja'far meriwayatkan haddatsana Syu'bah, lihat di matan. Dan Syu'bah kembali kepada Abi Jamrah. Maka madarul hadis tetap Abu Jamrah. Kuntu utarjimu baina yaday Ibni Abbas wa bainan nas. Fa'atathu imra'atun tas'aluhu an nabid al-jan. Maka aku menterjemah dari ucapan Ibnu Abbas, kemudian datang seseorang bertanya perempuan tentang an-nabidul jar, maknanya tentang alat tadi, al-muzaffat wal hantam wan naqir, alat khusus pembuat khamr yang ma'ruf di zaman itu di Arab. Maka ditanya Ibnu Abbas tentang itu. Faqala inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, manil wafdu au manil qaum? Qalu Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya walan nadama. Maka di sini lihat bagaimana Ibnu Abbas ditanya oleh perempuan tentang 4 alat tadi. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi dan dikisahkan bagaimana datang wufud Abdul Qais. Dan faedah di dalam hadis ini, lihat, di saat datang berbondong-bondong dari kelompok Ar-Rabi'ah ini, Abd ibnu Qais, maka siapa kalian? Kami dari kelompok Rabi'ah, dari kabilah Abd ibnu Qais. Maka apa jawaban Nabi? Marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya walan nadama. Ini akhlak. Jika datang seorang ingin menuntut ilmu, bukan yang ditanya pendaftaran sekian-sekian 25 juta, uang masuk, uang buku, uang dan sebagainya. Ya akhi, kita menginginkan memberikan hidayah kepada manusia. Masalah untuk cari makan dan sebagainya, alhamdulillah Allah memberikan kita makan meskipun saya tidak bekerja dan bukan dari anggota apapun. Al-muhim, jika datang seorang ingin menuntut ilmu, maka lihat adab Nabi. Ahlan wa sahlan bil wafd. Ahlan wa sahlan dengan orang yang datang untuk menuntut ilmu. Ghaira khazaya walan nadama. Maksudnya kami sangat
senang dengan kedatangan kalian, tidak menyesal dengan kedatangan kalian, dan seterusnya. Maka ini adab seseorang yang mempunyai ilmu, yang didatangi oleh orang yang menginginkan ilmu, baik hanya datang ziarah, baik hanya datang untuk minta fatwa, minta ada pertanyaan, ataupun ingin memasukkan anaknya dan sebagainya. Maka ini adab dari Nabi. Atau ingin datang ikut daurah dari masyayikh, bukan diusir, ahlan wa sahlan, silahkan datang untuk mendatangi daurah dan sebagainya misalnya. Marhaban bil qaum atau bil wafdi ghaira khazaya walan nadama. Qala faqalu ya Rasulullah inna na'tika min siqatin ba'idatin wa inna bainana wa bainaka hadal hayy min kufar mudar. Sama seperti tadi kisahnya, bahwa kami datang dari jauh dan susah datang ke sini karena ada kelompok kufar mudar yang menahan kami, tidak boleh lewat ke daerah mereka kecuali di 4 bulan saja. Maka kalau begitu ya Rasulullah, illa fi syahril haram famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah. Lihat bagaimana mereka. Kalau begitu ya Rasulullah, dalam waktu yang singkat ini please berikan kepada kami perintah-perintah dan larangan agar kami masuk surga. Lihat, straight, langsung. Dan itulah yang diinginkan. Bahwa mereka datang dari jauh minta, apa yang menyebabkan masuk surga, kami laksanakan. Apa yang menjauhkan dari api neraka, kami laksanakan. Kami ingin selamat di dunia. Ini hakikat dari menuntut ilmu. Jadi pada hakikatnya menuntut ilmu, kita sekarang menghafal Al-Quran dan hadis dan akan menjadi dai. Intinya ini, menyelamatkan diri kita dari api neraka. Fahimtum? Bukan hanya sekedar mendapatkan gelar, kalian menjadi ustadz, menjadi imam, menjadi bla bla bla. Namun amalan kalian jauh dari akidah yang benar, manhaj yang benar, jauh dari sunnah, melaksanakan bid'ah. Maka jangan tertipu dengan perkara-perkara ini. Lihat bagaimana kelompok Abd ibnu Qais di sini. Kami jauh, maka perintahkan kepada kami straight langsung. Yang menyebabkan masuk surga dan menjauhkan api neraka ya Rasulullah, berikan. Qala fa amarahum bi arba wa nahahum an arba. Maka diperintah 4 perkara dan menjauhi 4 perkara tadi. Apa 4 perkara ini? Amuruhum bil iman billah wahdah. Hal tadruna mal iman billah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka perintah yang pertama bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Ini suruh semua keluarga kamu masuk Islam. Ini yang pertama. Kedua, wa iqamis shalah. Ketiga, wa ita'iz zakah. Wa shaumi ramadan. Di sini ada tambahan puasa Ramadan. Di riwayat yang sebelumnya selain dari Syu'bah, riwayatnya tidak ada puasa Ramadan. Di sini ditambah puasa Ramadan. Maka ini kepentingan dari puasa Ramadan masuk karena dia ruknul iman, ruknul Islam. Dan wa antu adu khamsan minal maghanim, sama, memberikan 1/5 dari ghanimah. Adapun larangan di sini wa nahahum anidubba wal hantam wal muzaffat. Maka muqayyir diganti di sini dengan al muzaffat karena sama maknanya, setiap daerah berbeda-beda menyebutkannya, maka tidak masalah. Qala Syu'bah wa rubama qala an-naqir. Nah, lihat Syu'bah memberikan faedah. Seberapa riwayat disebutkan naqir, bukan al-muzaffar. Wa qala ihfaduhu wa ahbaru bihi man waraikum. Maka ingat 4 perintahku dan 4 laranganku, dakwahkan kepada keluarga kalian. Wa qala Abu Bakar fi riwayatihi min waraikum. Maknanya man waraikum, yang tinggal di kampung kalian, dari istri kalian, anak kalian, dakwahi. Maka di sini dari 2 riwayat Ibnu Abbas, semuanya dari Abi Jamrah namun lewat Syu'bah. Dan di hadis yang akhir, yang ketiga riwayat, wa haddatsani Ubaidillah ibn Mu'ad haddatsana Abi wa haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala akhbarani Abi qala jami'an haddatsana Qurrah ibnu Khalid an Abi Jamrah. Kembali kepada Abi Jamrah. Siapa tadi nama Abu Jamrah? Nasr. Jangan lupa. An Ibni Abbas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadal hadis nahwa hadis Syu'bah. Maka sekarang datang dari Qurrah ibnu Khalid dari Abi Jamrah dan lafadznya sama seperti Syu'bah.
Anhaakum an tanbudu fid dubba wan naqir wal hantam wal muzaffar. Ini dia riwayat yang tadi kami butuhkan. Riwayat siapa? Qurrah ibnu Khalid dari Abi Jamrah. Dua riwayat yang tadi dari Syu'bah dan sebelumnya dari Hammad ibnu Zaid dan yang lainnya disebutkan aku melarang kalian dari 4. Langsung disebutkan 4 perkara itu, dubba wal hantam wan naqir wal muzaffar. Tanpa disebutkan apa itu 4 ini. Apakah jenis pencurian, apakah jenis pemakanan riba, atau jenis pembunuhan, namanya 4 tadi, an-naqir wal muzaffat wal hantam. Disinilah faidah riwayat. Maka riwayat hadis itu penting. Di riwayat Qurrah ibnu Khalid dari Abi Jamrah dari Ibni Abbas, bahwa Nabi menyebutkan anhakum amma yanbadu. Aku melarang kalian dari tempat-tempat untuk membuat khamr. Makna yanbadu adalah membuat nabid. Nabid maknanya khamr. Maka dari sini penjelasan bahwa 4 tadi, dubba wal hantam wal muzaffat wal muqayyar, adalah nama alat untuk membuat khamr. Paham ya? Dari sini riwayat ini disebutkan anhakum amma yanbadu fi dubba wan naqir wal hantam wal muzaffat. Kami melarang kalian dari 4 perkara, yang 4 perkara itu adalah alat pembuat khamr. Jadi alat pembuat khamr itu ada di zaman Nabi dulu. Dilarang oleh Nabi. Kenapa? Agar kalian tidak boleh membuat khamr. Maka inilah yang kita berikan. Kesimpulannya hadis ini, Nabi memberikan perintah 4. Dan di dalam perintah 4 itu ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita tinggalkan riwayat yang setelahnya karena datang dari sahabat yang lain. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Maka nanti besok atau besok Jumat hari Sabtu kita akan masuk kepada riwayat yang lain yang hampir sama lafadznya tentang kedatangan duta dari Abd ibnu Qais yang menanyakan tentang perkara yang memasukkan kepada surga, melaksanakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara, datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Maka jika kalian ingin dimudahkan oleh Allah ilmu hadis, kalian tidak bosan dengan sanad, bahkan kalian menikmati dari sanad. Di sini kalian tahu siapa madarul hadis? Abi Jamrah Nasr, dan dia tabi'i thiqah. Dan siapa yang sebelumnya dari Syu'bah, dan siapa yang sebelumnya dari riwayat tadi yang sangat menjelaskan bagaimana periwayatan adalah dari Qurrah ibnu Khalid, dan riwayat yang sebelumnya dari Hammad ibnu Zaid dan yang lainnya. Maka semuanya berputar sanad kepada Abi Jamrah. Maka inilah yang bisa kita berikan tasmi al-matan.